Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk mengawali hari kita yang indah ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Sungguh indah Tuhan, buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Kami masih dapat bersuka cita Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari Injil Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus berangkat menuju Bukit Getsemani, Dia membawa murid-muridnya. Dia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan tinggal bersamanya. Karena begitu beratnya yang dihadapi Yesus pada waktu itu. Karena waktunya akan tiba. Dia akan ditangkap dan disalibkan. Maka dari itu Yesus berdoa untuk menyerahkan dirinya kepada Bapa. Tetapi murid-muridnya malah tertidur. Sampai 3 kali Yesus membangunkan mereka. Pergumulan Yesus yang begitu berat. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang hebat demi menebus dosa-dosa manusia dan demi menyelamatkan manusia. Karena begitu beratnya beban itu, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan dalam doanya, Ia berseru, seandainya cawan itu dapat berlalu. Namun demikian, kehendak Bapa lah yang jadi. Melalui nats ini, Yesus mengingatkan kita agar terus berjaga-jaga. Kita tidak bisa menghindari pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Karena itu, apa yang harus kita lakukan menghadapinya? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang mampu menolong kita. Bukan hanya ketika menghadapi pergumulan kita berdoa, tapi Yesus mengajarkan kepada kita agar berdoa setiap saat. Pengikut Kristus haruslah hidup dalam doa. Yang kedua, berjaga-jagalah. Artinya kita harus senantiasa hidup dalam firman Allah. Sebab firman Allah adalah senjata dalam hidup kita. Begitu banyaknya pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Berbagai macam godaan dan rayuan iblis yang kelihatannya begitu enak, nikmat. Ternyata itu semua hanyalah sementara. Sebab itu, pakailah firman Allah sebagai senjata menghadapi penderitaan itu dan untuk melawan godaan iblis. Ketiga, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita, biarlah kehendak Allah yang jadi. Firman Allah itulah yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Kita boleh meminta kepada Allah, tapi kita harus tetap mengingat bahwa kehendak Allah lah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Hendaklah hidup dan kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah, Allah akan menyertai dan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Dia telah menyediakan buah yang baik bagi orang-orang yang menang dalam pencobaan. Sebab itu, berjaga-jagalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima, dapat memahami firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat yang pendoa, sehingga kami menjadi umat yang berjaga-jaga senantiasa Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat terhindar dari godaan duniawi yang kelihatannya nikmat dan enak, tapi sebenarnya itu menjerumuskan kami ke dalam dosa, yang menjauhkan kami dari Engkau. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Berkati mereka di proses sekolah mereka Tuhan.
terlebih pada saat ini yang akan mengikuti ujian sekolah Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak jemaat-Mu yang memiliki rencana untuk melanjutkan ke perkuliahan tinggi. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka mampu menggapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang berduka, sedang bergumul. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit, memberikan penghiburan kepada jemaat-Mu yang berduka, dan memberikan solusi kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan saat ini, sehingga mereka dapat kembali bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga mereka mampu Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, semakin bertambahlah kuasa, semakin bertambahlah iman dan kepercayaan mereka terhadap Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang menjadi korban tragedi bom bunuh diri Tuhan di Makassar. Kiranya Engkau yang menguatkan mereka, yang memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan jugalah yang menghibur keluarga dari korban bom bunuh diri di Makassar Tuhan, sehingga keluarga menjadi kuat. Mereka tidak takut, mereka tidak ragu. Tetapi biarlah dari setiap peristiwa yang mereka lihat, yang mereka hadapi, mereka semakin percaya bahwa Engkau memiliki kuasa yang luar biasa di dalam hidup kami, umat ciptaan-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bumi kami di masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari COVID-19 dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan hati-hati dan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.